إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Setelah kita menyantap hidangan jasmani, kita lanjutkan menyantap hidangan rohani, yaitu dalam sebuah hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terjadi di dalam jiwanya sebelum berbuat dan berkata-kata. Ikhwati fillah, secara singkat 4 faedah kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, besarnya kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Itu dari kalimat ummati, yaitu orang yang beriman, kaumnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu Allah memaafkan apa yang terjadi di dalam jiwanya dari pikiran-pikiran yang jelek atau buruk, yang tanpa sengaja dan tidak ada niat untuk melaksanakan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, barang siapa yang berniat berbuat buruk, kemudian ia bertekad dan dia menyiapkan diri untuk berbuat, maka dia mendapatkan dosa walaupun belum berbuat. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang 4 golongan terkait dengan harta dan ilmu, yaitu golongan yang ketiga dan golongan yang keempat, yang berbunyi wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbathil manazil. Kalau yang ketiga adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta tetapi tidak diberi ilmu, maka dia membelajarkan harta tanpa ilmu. Dia tidak digunakan hartanya itu untuk bertakwa kepada Allah dan tidak digunakan untuk menyambung tali silaturahim, dan dia tidak mengetahui hak Allah di dalam harta tersebut. Maka ini adalah kedudukan yang paling buruk. Kemudian golongan yang keempat itu mengatakan lau annali malan la amiltu fihi bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa wajruhuma sawa, rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ahmad. Golongan yang keempat mengatakan, kalau aku diberi harta seperti yang diberikan fulan, maka akan berbuat seperti yang fulan berbuat. Maka dia dengan niatnya itu keduanya mendapatkan dosa yang sama. Ini faedah yang kedua. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi, faedah pertama itu dia itu terbetik dalam hatinya niat keburukan tetapi tanpa sengaja dan tanpa niat. Kemudian yang kedua ini ada niatan keburukan, kemudian dia menyengaja dan dia juga menyiapkan atau berniat untuk melakukan, maka walaupun tidak melakukan dia tetap mendapatkan dosa. Kemudian faedah yang ketiga, barang siapa yang berbuat buruk kemudian dia tidak melaksanakan karena takut kepada Allah atau karena lillah, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan barang siapa yang dia itu berniat dengan keburukan dan dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain,
itu innama tarakaha min jarra'i. Sesungguhnya dia itu meninggalkan keburukan itu karena Allah, karena lillah, karena takut kepada Allah. Maka ini mendapatkan pahala yang sempurna, satu kebaikan. Berbeda dengan apabila dia itu berniat kemudian mau melakukan kejahatan, akan tetapi gagal ya. Akan tetapi tidak berhasil karena mungkin diketahui orang atau mungkin karena sesuatu yang meminta dia gagal, maka dia tetap mendapatkan dosa karena dia meninggalkan itu karena kegagalan, bukan karena Allah. Yang terakhir ikhwati fillah, faedah yang keempat, yaitu kita memperbanyak niat-niat kebaikan walaupun tidak atau belum kita mampu melaksanakannya. Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu yang berbunyi, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat dengan kebaikan dan ia belum melaksanakan, maka Allah tuliskan baginya satu pahala yang sempurna. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi ikhwati fillah, intinya kita gantungkan cita-cita kita, harapan kita setinggi langit agar kita meraih bintang. Jadi kita berusaha untuk menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat, terutama untuk diri sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian karib kerabat kita, kemudian tetangga di sekitar kita, dan akhirnya kita bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin secara umum. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan taufik hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang perintahkan dan menjauhi Allah yang larang. Amin.